Oke geng, nah setelah kemarin saya buat video pembelajaran untuk pembahasan soal persiapan SBMPTN 2022 dengan materi akuntansi. Nah kali ini materinya khusus untuk soal-soal ekonomi geng ya. Nah kita mulai dari bab untuk konsep dasar ilmu ekonomi yang ini wajib keluar di setiap soal SBMPTN geng. Nah ini gampang sekali geng, kita mulai ini yang di part 1 ya, mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah tunggu part-part selanjutnya geng ya. Oke, nah doa saya semoga kalian lulus di SBMPTN tahun 2022 ini. Amin, 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 amin. Oke, nah mari kita lanjut. Oke, soal yang pertama geng, faktor berikut adalah penyebab terjadinya kelangkaan. Kecuali geng, kecuali berarti apa nih geng? A. Terbatasnya persediaan faktor produksi, ini iya ya. Terbatasnya kemampuan manusia, yes, karena kelangkaan itu muncul ya, muncul kelangkaan karena alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas, sementara kebutuhan manusia akan setiap barang dan jasa tidak terbatas, maka muncullah kelangkaan. Nah di sini kan kecuali katanya, kecuali itu ya ini D, meningkatnya pendapatan manusia geng, ya kan, kecuali D. Nah kita lanjut geng. Soal nomor 2, 3 masalah utama ekonomi makro. Nah, 3 masalah utama ekonomi makro, yang pertama itu adalah inflasi, yang kedua pengangguran, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, geng. Hanya itu, geng. Ya kan? Maka jawabannya adalah C. Wow, mudah banget, ya kan? Oke, mari kita lanjut. Soal yang ketiga. Di bawah ini yang merupakan pernyataan normatif adalah, nah, saya akan sedikit kasih gambaran di sini ya. Nah, pernyataan normatif itu berkaitan dengan kriteria kebijakan yang optimal atau kebijakan yang diambil ya. Nah, sementara kalau pernyataan positif menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau pernyataan normatif itu kayak berupa kebijakan, geng. Nah, krisis di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak sehingga konsumsi bensin menurun. Ini fakta, geng. Ini pernyataan positif. Ya, penduduk miskin sebaiknya bebas pajak supaya daya belinya meningkat. Yes, jawabannya B, jelas. Sebaiknya katanya. Berarti ada di situ kata-kata sebaiknya ya. Berarti kayak saran gitu kan, atau opini kan gitu. Nah, itu dia, geng. Berarti ini pernyataan normatif. Ya udah, jawabannya adalah B. Wah, mudah banget. Mari kita lanjut. Soal yang keempat, nah biaya peluang atau opportunity cost muncul karena, nah biaya peluang ini adalah biaya yang dikorbankan seseorang untuk memperoleh sesuatu barang atau hal-hal yang lain. Itu dia biaya peluang, biaya yang dikorbankan untuk memperoleh kesempatan yang lain atau disebut dengan biaya kesempatan. Nah ya udah, berarti muncul karena adanya alternatif pilihan. Jawabannya A. Wow, udah banget ya kan. Nah jawabannya A, geng. Oke, mari kita lanjut. Nah, soal yang kelima, tidak seorang pun menjadi lebih baik atau better off tanpa menyebabkan orang lain menjadi lebih buruk atau worse off. Hal ini merupakan konsep, nah ini langsung saya kasih tahu ya, yaitu Pareto ya, Pareto, efisiensi Pareto atau Pareto optimum, sama itu. Dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi atau better off tanpa mengorbankan pelaku ekonomi lainnya atau worse off. Nah itu adalah efisiensi Pareto atau Pareto optimal, maka jawabannya adalah C, ya kan? Nah mari kita lanjut. Soal yang ke-6, istilah yang paling tepat dan berlaku untuk semua situasi yang dimaksud untuk menunjukkan cara terbaik dalam memecahkan persoalan ekonomi adalah optimisasi, yaitu mengoptimalkan ya, mengoptimalkan atau mengoptimisasikan, karena kan masalah ekonomi ini kan kelangkaan. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Memanfaatkan atau mengoptimumkan apa yang ada pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat itu juga. Jawabannya adalah D. Merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal dalam perekonomian. Itu dia, geng. Jawabannya adalah D. Ya kan? Gampang, geng. Mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Soal yang ketujuh, aliran ekonomi klasik berpendapat bahwa perekonomian akan selalu dalam keadaan full employment. Artinya full employment itu semua faktor produksi digunakan secara penuh. Itu namanya full employment. Sehingga kurva penawaran agregat berbentuk, wow ini gampang, geng, gampang. Nah ini dia. Kurva penawaran menurut mazhab klasik ya kan, dalam jangka panjang menunjukkan tingkat output yang tidak tergantung jumlah uang yang beredar. Kondisi kurva berbentuk vertikal menggambarkan kondisi full employment.
yaitu kondisi output ketika sumber daya perekonomian digunakan sepenuhnya dan tingkat pengangguran pada tingkat sewajarnya. Maka jawabannya adalah C. Ya kan? Mari kita lanjut. Soal yang nomor 8, faktor berikut ini yang tidak mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang tidak mempengaruhi kebutuhan manusia, geng, sudah pasti adalah karakter, geng. Kalau agama ada, geng, ada yang nggak bisa makan babi, ada yang bisa makan babi, ya kan, ada yang kemudian kondisi alam udah pasti, pendidikan, apalagi ada istiadat, apalagi karakter, geng. Karakter itu tidak mempengaruhi kebutuhan manusia. Mau dia karakternya penjilat ataupun nggak penjilat, ya kan gitu. Mau dia karakternya jahat ataupun baik, tetap aja dia makan nasi juga, geng. Nah, maka jawabannya adalah D. Oke, mari kita lanjut soal yang ke-9. Oke, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan. Pernyataan ini merupakan manusia selalu berusaha. Itu kata kuncinya, geng, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kita akan jelaskan di sini, geng. Kalau motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi, ya kan? Sementara tindakan prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Makanya kalau kalian dengar prinsip ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung tertentu, kan gitu kan? Nah, itu prinsip ekonomi. Nah, sementara tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh semua manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar dapat mencapai suatu kesejahteraan. Nah, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, berarti tindakan ekonomi. Maka jawabannya adalah C. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Soal yang ke-10, indikator utama barang-barang yang semakin langka adalah, ayo, kalau barang semakin langka biasanya harganya semakin mahal, cuy. Ya kan? Peminat atau pembeli semakin banyak? Enggak juga. Biasanya kalau semakin susah dicari semakin mahal harga barangnya, geng. Maka jawabannya itu A, udah pasti A. Ya kan? Nah, indikator utama adalah semakin terbatas dan semakin terbatas jumlahnya, maka harga semakin mahal. Jawabannya adalah A. Mari kita lanjut. Soal yang ke-11. Untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan perkotaan, diperlukan adanya taman kota yang indah dan sejuk. Taman yang indah dan sejuk dalam ilmu ekonomi termasuk dalam kategori, wow, berarti ini udah barang publik, geng, atau public goods, ya kan? Udah pasti. Ruang terbuka hijau, ya kan? Kalau kita sering lihat, kan? Maka jawabannya adalah B. Oke, mari kita lanjut. Soal yang nomor 12. Kain batik yang digunakan untuk membuat kemeja laki-laki merupakan contoh. Nah, kain batik. Batik ini, kain ini bersumber dari benang bahan dasarnya, kan gitu. Berarti dari benang bahan dasarnya, bahan bakunya, maka diolah menjadi kain. Berarti kain ini barang setengah jadi, cuy. Baru dibuat jadi batik, barang jadi. Ya kan? Nah, maka jawabannya adalah B. Ya kan? Barang setengah jadi, cuy. Ini gampang. Gampang kali pun. Pasangan barang di bawah ini menunjukkan contoh dua macam barang komplementer. Komplementer itu artinya saling melengkapi, geng, antara kamu dan aku, geng, saling melengkapi, ya kan? Iya. Maksudnya kamu butuh pelajaran ekonomi, saling memberikan materi ekonomi, itu dia, geng, saling melengkapi, geng. Oke, ya. Berarti kalau saling melengkapi sepeda motor dan bensin premium, ya, saling melengkapi, kan? Gas dan LPG. Tapi kecuali, kan, dia saling melengkapi. Sepatu dan kaos kaki sebenarnya saling melengkapi juga sih, kan, walaupun kadang-kadang orang pakai sepatu nggak pakai kaos kaki, ya kan, tapi di mana-mana sepatu pasangannya kaos kaki. Padi dan jagung ini substitusi, geng, mengganti. Pena dan kertas, nah itu melengkapi juga, geng, karena menulis di kertas, ya kan. Maka jawabannya adalah kecuali, ya, D, padi dan jagung, karena komplementer saling melengkapi. Wow, mudah banget, ya kan. Mari kita lanjut. Soal yang berikutnya nomor 14. Tindakan seseorang pengusaha kecil yang meminjam uang ke bank swasta untuk menambah modal usahanya merupakan contoh apa nih, geng? Nah, ini saya jelaskan lagi tadi, motif ekonomi apa, prinsip ekonomi apa, tindakan ekonomi apa. Maka jawabannya adalah tindakan ekonomi. Kan dikatakan tindakan, nanti tindakan ekonomi dong. Kan tindakan katanya. Udah dapat kata kuncinya. Mari kita lanjut. Soal yang ke-15, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan oleh ADB, Asian Development Bank,
ya sebesar 5,17% pertumbuhan ekonomi tahun 2017, dan angka ini mengalami sedikit peningkatan dibanding dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 5,02%. Pernyataan ini merupakan contoh ekonomi apa, geng? Contoh ekonomi apa, geng? Kalau dia normatif berkaitan dengan kriteria kebijakan yang optimal. Tadi kan sudah kan, kalau dia positif, fakta-fakta udah dapat jawabannya, geng ya. Maka jawabannya adalah E, deskriptif, ya kan? Kalau positif enggak, geng? Ya deskriptif. Dia mendeskripsikan, geng. Membandingkan itu maksudnya. Maka jawabannya adalah E. Oke? Nah, mari kita lanjut, geng. Banyak kali soalnya. Soal yang ke-16. Jumlah produksi optimum yang dapat dihasilkan oleh suatu perekonomian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dinyatakan oleh, ya udah, batas kemungkinan produksi. Jawabannya D. Udah jelas kan, batas kemungkinan produksi. Ini gampang sekali, geng. Mari kita lanjut. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh barang yang semakin langka. Kualitas barangnya semakin baik, kualitasnya semakin jelek, harga barangnya semakin meningkat. Ya jelas harga barang semakin meningkat. Jawabannya adalah C. Wow, mudah banget, ya kan? Kita lanjut, geng. Soal yang ke-18, pelaku-pelaku ekonomi pada diagram arus melingkar atau circular flow yang sederhana adalah, nah katanya circular flow yang sederhana. Jadi dia ada 3, geng. Yang pertama adalah circular flow atau arus melingkar, ya, atau pelaku ekonomi. Yang pertama itu ada disebut dengan circular flow tertutup, ya, tertutup. Kemudian ada yang sederhana, kemudian ada yang terbuka. Nah, kalau yang tertutup ini antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang sederhana rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, dan pemerintah. Itu sederhana. Kalau yang terbuka rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ya, maka jawabannya adalah C. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, mari kita lanjut cek. Oke. Soal yang ke-19, peran yang dimainkan oleh para pelaku ekonomi antara lain sebagai pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa, pengguna barang dan jasa, dan penyedia faktor produksi. Peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen, geng. Nah, rumah tangga konsumen itu menghasilkan faktor-faktor produksi, berarti dia pemilik faktor-faktor produksi. Nah, ya kan? Kemudian rumah tangga konsumen itu pengguna barang dan jasa, ya kan? Nah, kemudian penyedia faktor-faktor produksi dan penerima balas jasa atas faktor-faktor produksi. Itu dia, geng, ya kan? Nah, mari kita lihat. Berarti jawabannya itu adalah pemilik faktor produksi, pengguna barang dan jasa, serta penyedia faktor produksi. Jawabannya adalah D. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Oke, thank you, geng. Nah, itu adalah pembahasan tadi untuk prediksi, ya, untuk persiapan SBMPTN tahun 2022, khusus materi untuk konsep dasar ilmu ekonomi, geng. Nah, tunggu video selanjutnya dengan bab selanjutnya, geng, ya. Oke, terima kasih semuanya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.